Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Safitri, NIM 2019-12035, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulia Kudus. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani selaku dosen metodologi penelitian saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari judul penelitian saya, yaitu pengaruh capital intensity, ukuran perusahaan, sales growth, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Itu salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah selalu berusaha memperbaiki sistem dari perpajakan tersebut. Yang kedua yaitu masih banyak warga yang memandang pajak sebagai beban. Suatu perusahaan atau badan masih memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan dan menyempurnakan peraturan perpajakan di Indonesia. Terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua yaitu, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI 2016 sampai 2020. Yang ketiga yaitu, apakah sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI 2016 sampai 2020. Yang keempat yaitu, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI 2016 sampai 2020. Adapun landasan teori yaitu ada agency teori, yaitu hubungan antar pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen agen. Yang kedua yaitu capital intensity, yaitu perbandingan total aset tetap dengan total aset perusahaan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dilihat dari total aset dan juga penjualannya. Yang keempat ada sales growth, kegiatan yang menilai pertumbuhan pendapatan yang dapat meningkat atau menurun setiap tahunnya. Yang kelima ada kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan bank, perusahaan asuransi, badan hukum, atau institusi lain yang memiliki wewenang, hak, atau pengawasan atas kinerja. Yang terakhir tax avoidance, yaitu mengacu pada penataan transaksi keuangan yang bertujuan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan secara teratur. Adapun dari peneliti terdahulu yaitu dengan nama Konstantinopel dengan variabel capital intensity, ukuran perusahaan, sales growth terhadap tax avoidance. Yang kedua dari peneliti Lawe Anasta yaitu variabelnya sales growth, profitabilitas, capital intensity terhadap tax avoidance. Yang ketiga ada Fanny Sterling, Sylvie Christina, yaitu variabel rasio keuangan, ukuran perusahaan, umur perusahaan terhadap tax avoidance. Di dalam variabel ini, variabel penelitian terdapat variabel dependent dan independent. Variabel dependent yang digunakan yaitu tax avoidance. Yang kedua yaitu variabel independent, terdiri dari capital intensity, ukuran perusahaan, sales growth, dan kepemilikan institusional. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu sebanyak 120 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara 2016 sampai 2020. Yang terdapat sampel penelitian yaitu menggunakan metode dengan proporsi sampling sebagai teknik yang digunakan. Setelah diidentifikasi berdasarkan kriteria sampling 29 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data sekunder. Yang kedua sumber data yaitu dari situs Bursa Efek Indonesia, jurnal, dan situs internet lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga yaitu ada studi kepustakaan. Pengumpulan datanya yang bersumber dari sumber-sumber tertulis. Yang keempat observasi tidak
langsung, yaitu mengumpulkan data-data laporan keuangan tahunan, gambaran umum, serta perkembangan perusahaan manufaktur. Teknik analisis data. Terdapat analisis data, yaitu diantaranya terdapat uji hipotesis klasik, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan varians tidak seragam dengan model regresi. Yang kedua ada analisis regresi berganda, yaitu untuk menguji hipotesis antara hubungan dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Yaitu selanjutnya uji koefisien determinan, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Yang selanjutnya uji T atau uji parsial, yaitu menunjukkan seberapa jauh penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang selanjutnya uji F atau uji simultan, yaitu menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.